Salam sejahtera dalam kasih Yesus, dan salam jumpa bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen dimanapun saudara berada. Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati dan kehidupan keluarga Kristen yang terkasih. Keluarga yang diberkati dan dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, firman yang hidup, di saat ini kami hendak membaca firman-Mu. Kami mohon, bantulah kami dengan Roh-Mu yang kudus dalam memahami apa yang Bapa kehendaki dan rencanakan dalam diri kami melalui firman Tuhan saat ini. Amin. Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Keluaran pasal 2 ayat 16 sampai ayat yang ke-22. Demikianlah bunyi sabda firman Tuhan. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka, lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Reuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehuela Sipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom. Sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, santapan harian keluarga di hari ini berjudul, "Bantulah yang lemah, hargailah yang membantu kita." Keluarga yang diberkati Tuhan, menolong kaum lemah dan tidak berdaya, merupakan suatu panggilan bagi setiap orang, apalagi ketika kaum lemah tersebut sementara diganggu oleh orang lain yang lebih kuat dari mereka yang lemah. Musa telah melakukannya ketika melihat anak-anak perempuan dari seorang imam di Midian yang diganggu oleh gembala-gembala yang lain saat mereka menimba air. Musa tidak hanya menolong berupa mengusir gembala-gembala yang menyerang anak-anak perempuan itu, namun juga menimba air untuk perempuan-perempuan tersebut. Tindakan menolong tersebut menumbuhkan rasa empati dari imam Midian, sehingga ia menyuruh anak-anaknya memanggil Musa untuk diberi makan. Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kisah ini memang menarik, sebab pada satu sisi menampilkan cerita yang sebenarnya menggugah rasa kepedulian terhadap kaum lemah, sebagaimana yang ditampilkan oleh Musa terhadap kaum perempuan. Selain itu, kisah ini juga menyadarkan manusia untuk peduli terhadap orang asing, apalagi kehadiran orang asing menghasilkan kebaikan bagi seisi keluarga. Hal yang ingin ditegaskan dalam kisah ini adalah, yang pertama, jangan pernah berlaku kasar terhadap kaum yang lemah dan memperlakukan orang-orang lemah yang tidak berdaya dengan perilaku yang tidak baik. Yang kedua, jika ada orang yang kehadirannya membawa kebaikan bagi seisi rumah, perlakukanlah ia secara baik. Meskipun orang tersebut tidak memiliki garis keturunan dengan kita. Bapak, Ibu, dan anak-anak,
Keluarga Kristen yang diberkati, Musa tidak memiliki garis keturunan dengan imam di Midian, namun karena kehadiran Musa membawa kebaikan bagi seisi rumah, maka Musa diperlakukan dengan baik. Sering kita memperlakukan pembantu rumah tangga dengan perlakuan yang tidak baik hanya karena tidak memiliki hubungan keluarga dengan kita. Padahal, setiap hari, pembantu rumah tangga melakukan pekerjaan untuk kehidupan seisi rumah. Hargailah mereka juga, sebab kehadirannya turut membawa manfaat dalam rumah kita. Ya Tuhan, tolonglah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat menolong kaum yang lemah dan peduli dengan mereka. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah bersama kita, cinta kasih Kristus menaungi kita, dan Roh Kudus menuntun kita hingga kedatangannya kembali. Amin.